nurani yang baik itu Tuhan yang lihat. Dia harus sampai tahu. Itu sebabnya kalau yang bermain-main itu tersinggung, pergi. Apa di situ? Tapi tidak ada jalan lain. X-ray-nya Tuhan harus melewati itu. Harus, saudaraku. Makanya tidak semua pilihan, tidak semua yang sampai rumah Bapa, tempat manusia dan Allah dan manusia. Tuhan harus lihat. Lihat, aku jadikan semua apa? Baik. Makanya Rasul Paulus berkata, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, itu dia sudah selesai dia melayani. Apapun itu terjadi, tantangan. Dan ini adalah yang terakhir. Paulus berkata, hai saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Haleluya. Sampai kapanpun kita tetap hati nurani yang murni. Karena kalau firman seperti tadi, banyak orang gak bisa murni lagi hati nuraninya. Masa harus begitu? Ini. Tapi semua firman Tuhan tidak ada yang bikin rugi. Selalu mengakibatkan berkat yang besar. Asal jangan pendetanya bikin-bikin sendiri, tafsir-tafsir sendiri. Kalau ada dalam firman, kita harus berkata, kita harus setia, hati nurani yang murni. Semuanya kita mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan di dalam kasih Tuhan yang sangat besar bagi kita saat ini. Saudara-saudaraku, semua perjalanan dunia ini di dalam umur manusia sudah dari Adam itu sampai saat ini, ya itu sudah bisa melebihi 6.000 tahun. Itu dalam umur manusia Adam. Tetapi penciptaan bumi ini dengan segala yang ada, cakrawala semuanya, kita tidak ada lihat dan tidak bisa dihitung. Gak ada matematika untuk menghitungnya. Ya sudah berapa, ya ratus ribu tahun atau bagaimana, kita tidak mengerti. Cuma satu perkara yang kita lihat, semuanya sudah mulai tua, saudara-saudara. Sama gedung-gedung juga banyak yang sudah tua. Dan bagi mereka yang bisa memperkirakan dengan baik, gedung yang tua itu diremajakan, jadi dihancurin terlebih dahulu. Sekarang juga tatanan dunia ini, saudaraku, sudah banyak yang tidak pada permulaannya lagi. Musim, iklim, dan lempengan-lempengan dalam bumi ini, sehingga mudah terjadi gempa bumi, tsunami, dan ini semua juga mengarah kepada penggenapan kitab Wahyu, di mana pasti terjadi penghancuran dunia ini
Itu sebabnya kita harus mengerti ibadah kita, supaya dengan itu kalaupun dunia ini akan hancur, tapi Tuhan sudah menyediakan bagi kita bumi yang baru, Yerusalem baru. Tapi siapa yang masuk ke sana? Tidak akan gampang-gampang, saudaraku. Ya, hanya yang terpilih. Haleluya. Jadi kita semua harus jadi terpilih. Makanya kita harus mengerti, ibadah ini bukan main-mainan. Ibadah ini, saudaraku, bukan kebiasaan, tapi sungguh-sungguh bisa mempersiapkan kita. Kalau bumi ini yang lama ini dihancurkan, kita boleh masuk dalam bumi yang baru. Bumi yang lama ini saja pertama sekali dihuni oleh Adam dan Hawa. Mereka tidak asal begitu saja masuk, dipersiapkan dulu. Allah berkata, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, melebihi semua binatang, melebihi semua ciptaan. Itu baru kepada bumi yang lama ini. Apalagi bumi yang baru nanti, saudaraku, harus benar-benar dipersiapkan. Kita berdoa, saudaraku, supaya setiap firman Tuhan benar-benar membuka jalan bagi kita dan mencipta kita menjadi penghuni Yerusalem baru, ciptaan Allah yang tertinggi. Sama dengan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, baru Allah menciptakan terang, baru Allah menciptakan bentangan, baru Allah menciptakan biji-bijian, Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang, dan Allah menciptakan semua binatang-binatang yang ada di dalam air, baru menciptakan binatang di darat bersama manusia. Maka manusia adalah ciptaan yang tertinggi. Saudara-saudaraku, apalagi kita siap ke Yerusalem baru, ciptaan Allah sebagai karya hikmat Allah yang terutama, yang dipertontonkan, baik juga kepada Lucifer, iblis yang akan dibinasakan, baik juga kepada malaikat-malaikat. Sangat tinggi posisi kehidupan orang yang dipersiapkan ke Yerusalem baru. Kalau penyerahan kita tidak siap, kita bukan tanah yang terpilih untuk dicipta. Ya, hanya yang benar-benar bisa dicipta, itu yang diambil oleh Tuhan, baru dicipta. Jadi tidak semua. Makanya kita kalau ada boleh ikut, kita adalah orang-orang pilihan. Nih, biar kita semua jadi orang pilihan. Untuk itu saya mau ajak kita mau baca dulu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini kita akan baca dulu pasal 23 ayat 1. Kisah Rasul 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku,
sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Bersama kita mau baca. Berbahagia yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita baca Kisah Rasul 23 ayat 1, 1, 2, 3. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan." Saudara-saudaraku, ini adalah perjuangan yang setia, perjuangan yang sungguh-sungguh, perjuangan yang lebih mengutamakan hati nurani yang murni dan harus sampai di hadapan Allah. Ini permulaan untuk masuk ke Yerusalem baru. Karena nanti di Yerusalem baru, koreksi dari Yesus, dia berkata, "Lihat, aku jadikan semua baru." Di dunia ini pemeriksaan sudah canggih-canggih, saudaraku. Nah, mungkin sekarang disebut X-ray, canggih. Kita kalau naik pesawat, kalau lokal masih belum kelihatan canggih. Nggak secanggih lah kalau ke luar negeri, apalagi negara-negara yang benar-benar tidak boleh dibikin main-main. Ya taruhlah ke Amerika. Kita mau masuk, buka sepatu, bukan topi, buka ikat pinggang, pas bajunya bolong, ada di situ koin, saudaraku, jadi nggak ditaruh. Nah, tapi kalau X-ray itu nggak boleh dibohongin. Waktu mau masuk, apa? Jangan lewat sana, periksa, coba ulang. Nah, ulang, kita periksa. Semua sepatu sudah, ikat pinggang udah, jam tangan udah, nggak ada lagi. Tahu-tahu koin aja deh selip di situ. Itu nggak boleh nembus, saudara-saudaraku. Itu baru X-ray-nya dunia. Kalau nanti X-ray-nya Tuhan itu melihat, aku jadikan semua, tidak ada yang bukan, semua. Ya, aku jadikan semua baru. Jadi enggak sedikit-sedikit, saudaraku. Ini sasaran ibadah kita. Kalau ibadah yang main-main, mana? Apa juga masuk, semuanya masuk. Tapi masuknya bukan ke Yerusalem baru, surganya dunia. Surganya orang itu, saudaraku, macam-macam. Ada yang boleh di sana kawin. Tapi kalau kita harus surganya Tuhan, suci, kudus, lihat aku jadikan semua baru, kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya, saudaraku, sekarang ada kesempatan bagi kita semua untuk kerohanian yang baik. Tuhan berikan bagi kita, asal kita mau, saudara-saudaraku. Di dalam surat Rasul Petrus, kita akan
membaca dulu ya. Semuanya saudara-saudaraku diberikan kepada kita. Sangat indah kemurahan Tuhan bagi kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi sekarang dalam ibadah yang benar, di situ Tuhan dengan kuasa ilahinya menganugerahkan. Makanya kita harus siap-siap terus untuk menerima anugerah itu. Harus ada hati yang penuh kerinduan, seperti perempuan Syro-Fenisia dalam Matius pasal 15. Ya, dia berteriak-teriak, Yesus, tolong saya, karena anaknya sakit. Wah, gak digubris, tetap dia ikut. Murid-muridnya bilang, Tuhan, itu ribut itu. Suruh dia pergi. Saudara-saudaraku, kita belum ada yang ngomong gitu ya. Si anu itu suruh dia pergi, gak boleh masuk lah. Gak ada. Tapi seandainya pun itu ada, jangan mundur. Haleluya. Amin saudaraku. Tuhan juga kayak cuek kan ya. Itu bahasa sekarang. Jadi enggak dipedulikan lah. Tapi perempuan Syro, kita baca dulu biar apa? Ayo silakan. Pasal 15. Bantu. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, sudah cukup dulu. Jadi berapa ujian ditempuh? Pertama, dia sudah teriak-teriak, Yesus jalan aja sama murid-muridnya. Dia nggak mau diam, teriak lagi. Murid-muridnya sekarang ngomong, Tuhan suruh dia pergi. Maju terus. Jadi udah 2. Nah, habis itu kalau dia sudah dekat, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada orang Israel yang hilang. Saudaraku, ini kita harus mengerti. Ini dipakai oleh orang-orang yang ingin merusak iman Kristiani. Itu benar. Tapi itu tinggal dikit lagi. Kalau tetap setia, tetap dapat. Kapan? Nanti kalau Yesus sudah menebus dosa dan sudah bangkit dari kematian. Habis itu pergi ke seluruh bumi, beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis selamat. Jadi kita semua boleh. Tinggal berapa waktu lagi
Yesus melakukan itu. Disitulah kesetiaan harus ada. Jadi kalau Yesus sudah mati dan bangkit, semua boleh selamat. Amin. Ini kita harus mengerti. Banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Oh iya, berarti kami ini bangsa Batak nggak boleh dong masuk surga. Yang bisa masuk cuma orang Israel. Maka di Karang-Karang bangsa Batak juga keturunan orang Israel. Bukan dari situ. Kita keturunan Abraham yang percaya dan menerima Yesus. Sesudah Yesus mati dan bangkit, beritakan firman ke seluruh bumi. Siapa yang percaya dan dibaptis, itu artinya permulaan yang baik dan mendapat hati nurani yang baik. Orang dibaptis mendapat hati nurani yang baik. Ayo, muda-mudi yang tadi malam, di mana tertulis dengan dibaptis itu mendapat hati nurani yang baik. Ayo. Ya, ujiannya nggak bisa dong nanti. Gimana tadi malam? 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Oh, itu baru jempol saya ke atas. Bukan begini. Cuma agak lambat. Nah, jadi itulah. Pertama, kuburkan hidup lama. Semua kita harus hidup lama. Jangan ada lagi hidup lama, harus hidup baru, ya. Karena itu permulaan ke Yerusalem baru. Itu baru dipertahankan. Rasul Paulus sudah sampai kepada akhir hidupnya. Dia sudah melayani banyak. Dia sudah mau dibawa ke Roma. Dia melalui pengadilan-pengadilan baik di Israel dan nanti banding sampai ke Roma. Maka disitulah tadi yang kita baca. Sampai saat itu dalam Kisah Rasul 23 ayat 1, dia tetap dalam hati nurani yang murni. Amin, saudaraku. Jadi ini yang baik. Jaga terus dalam hati nurani yang murni. Ini pergumulan. Ya. Kalau kita tidak hanya Kristen yang ikut-ikutan, jangan, saudaraku. Harus jaga hati nurani yang murni sampai umur habis. Kalau Tuhan inginkan kita meninggalkan dunia, tapi kalau sampai Tuhan Yesus datang, hati yang murni ini harus tetap dijaga sampai tidak ada cacat celahnya. Tolong baca 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Jadi sampai pada hari kedatangan Tuhan itu tidak bercacat celah. Itu menjaga yang terdalam itu hati nurani, murni. Dan itu harus sampai di hadapan Tuhan. Karena kalau manusia berkata, oh hatiku murni, mana buktinya? Belahlah dadaku. Biar dibelah dadanya, nggak tahu dia murni apa enggak. Yang tahu hati seseorang murni adalah koreksinya Tuhan. Makanya Kisah Rasul 23 ayat 1 tadi, hati saya jaga murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Iya. Ini saudara-saudaraku, Rasul Paulus
menjaga hati nurani yang murni itu bukannya tidak banyak tantangan, terlalu banyak tantangan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, tantangan dia bilang dari dalam saudara seiman, dari luar yang tidak seiman. Tantangan yang lain lagi, suasana kesulitan dari alam, dari mana-mana terlalu banyak. Tetapi sampai ke akhir, mau mengakhiri hayatnya, hidupnya, itu dia mulai masuk pengadilan, dan nanti terakhir banding ke Roma. Habis itu dia sudah meninggal, tidak ada lagi. Tetap dia menjaga hati nurani yang murni. Jadi dalam tantangan apapun, hati nurani yang murni. Haleluya, amin. Nanti kita lihat orang hanya dicolek sama temannya, nggak murni lagi hatinya. Nah, kalau sudah begitu nggak murni lagi. Sudah apa itu? Mulai marah, mulai apa? Beringas. Kita juga sering begitu. Tapi kita sekarang sedang dipersiapkan. Makanya kita bersyukur kalau ada firman Tuhan, jangan marah. Bukti pilihan Tuhan, kalau ada firman yang menyucikan, justru dia sangat senang, bersukacita. Tapi kalau dia marah, hati-hati, itu sudah dekat mau ke neraka itu. Betul apa enggak? Kalau di sekolah kan bukan karena sudah pintar. Orang sekolah itu mau pintar. Biar masih bodoh, ya dia mau pintar, belajar. Nah, jadi kalau kita, saudaraku, ada firman yang menyucikan, harus senang. Banyak saudaraku di akhir zaman ini, pendeta biar gereja pun, kalau firman yang menyucikan, tidak mau. Pendetanya juga nggak mau. Kenapa? Dia bilang nggak tenang, nggak viral. Tapi kalau mujizat kesembuhan, wah viral, berkat viral. Tapi nanti kita lihat, justru banyak berkat. Di situ juga orang malah bisa bunuh-bunuhan. Pernah dengar satu keluarga ditinggal orang tua yang kaya, anaknya bunuh-bunuhan. Kira-kira karena apa? Rebutan harta. Ini. Jadi kalau ikut Tuhan juga karena harta, belum tentu hati nuraninya baik. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus dan sesuai kepada firman, pasti hati nuraninya murni. Ini harus, ini kita, saudaraku, harus mengerti. Biarpun didasarkan apapun mujizatnya orang, itu baik. Tapi bukan itu. Belum itu, belum. Matius 7, mulai 21. Ayo, tolong baca lagi. Kita mau lihat dulu ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, banyak orang nanti mengaku-ngaku dipakai Tuhan, Nabi Tuhan, banyak mengaku paling benar, paling baik. Iya, oke, pengakuan dia. Tapi apakah itu pengakuan Tuhan? Belum tentu. Banyak orang nanti mengalami mujizat, oke, tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Harus sampai melakukan kehendak Bapa di surga.
Itu sebabnya supaya kita melakukan harus sesuai dengan firman. Amin, saudaraku. Sesuaikan langkah kita dengan firman. Dan kita harus dengan penyerahan, sambil menyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku di tengah gelombang dunia ini sekarang menakutkan semua ini. Hatiku tenang, yakin ini harus tetap tenang teguh di tengah gelombang yang luar biasa. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba Yerusalem baru di rumah Bapa surga yang bakal. Di mana itu Yerusalem baru? Wahyu 21 ayat 3. Ayo baca dulu. Tempat Allah dan manusia. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Amin, saudaraku. Yakin nggak sampai di situ? Tapi harus tiap langkahku diatur. Kalau pas langkah kita mau ke jurang, tarik. Jangan kaget, jangan marah-marah. Kasar amat. Lah orang udah mau masuk ke jurang. Ya bagaimana kalau harus cuma begini, tangkap ya, udah kecemplung dulu. Makanya jangan ke jurang-jurang maut, jurang-jurang dosa, nanti kejutan. Iya. Tapi kalau belum ada jurang, memang mau lari pun mau apa masih dibiarkan begitu. Tapi kalau sudah dekat jurang, Bapak yang baik itu pas laut, mungkin ditarik bajunya, robek, badannya juga bisa kegores. Nah gitu. Jadi Bapak yang baik itu kadang begitu. Orang kalau yang suka marah, mudah tersinggung. Udah. Jadi apa itu? Habis tersinggung, langkah. Makanya nggak boleh tersinggung. Haleluya. Cuma orang tak harus. Perempuan Siropuniki atau perempuan Kanan tak bisa tersinggung. Sampai dia anjing-anjingkan. Sabar. Haleluya. Sabar. Harus bisa mengerti apa yang saya tekuni. Firman yang membawa langkah kita. Tempat Allah dan manusia. Yerusalem baru. Saudara-saudaraku, untuk firman itu kalau langkah kita itu harus meningkat kehidupan kita. Jangan asal-asalan. Kalau belum ada apa-apanya, itu masih asal-asalan. Tuhan itu tingkatkan. Abraham, pertama keluar kamu dari Ur Kasdim. Itu pertobatan awal. Ya. Tapi bukan hanya di situ. Bahwa menghadapi kelaparan, bertahan. Haleluya. Amin, saudaraku. Jangan langsung marah-marah. Ikut Tuhan begini.
Jangan saudaraku, ada waktunya. Jangankan makan tahu tempe, kadang garam aja juga susah. Sabar, semua indah pada waktunya. Haleluya saudaraku. Ini perjalanan Abraham. Apalagi nanti suatu waktu, Abraham, ya Tuhan, persembahkan anakmu satu-satunya yang kau kasihi. Banyak nanti bisa tafsiran. Tuhan apa itu? Masa saya disuruh bunuh anakku? Tuhan radikal, Tuhan pembunuh. Itu kan Tuhan mau lihat hati nurani kita itu masih tetap menurut, masih murni enggak atas seluruh firman Tuhan. Sebenarnya hanya di situ. Nah, toh Tuhan juga kan enggak langsung benar-benar disuruh. Tapi kalau sudah 100% Tuhan sudah lihat dia mau. Stop! Abraham, saya sudah lihat. Jangan bunuh anak itu. Amin saudaraku. Tapi Tuhan harus lihat. Hati nurani yang baik itu Tuhan yang lihat. Dia harus sampai tahu. Itu sebabnya kalau yang bermain-main itu tersinggung. Pergi. Apa di situ? Tapi tidak ada jalan lain. X-ray-nya Tuhan harus melewati itu. Harus saudaraku. Makanya tidak semua pilihan, tidak semua yang sampai rumah Bapa, tempat manusia dan Allah dan manusia. Tuhan harus lihat. Lihat, aku jadikan semua apa? Baru. Makanya Rasul Paulus berkata, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, itu dia sudah selesai dia melayani. Apapun itu terjadi, tantangan. Dan ini adalah yang terakhir. Paulus berkata, hai saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Haleluya. Sampai kapanpun kita tetap hati nurani yang murni. Karena kalau firman seperti tadi, banyak orang nggak bisa murni lagi hati nuraninya. Masa harus begitu? Ini. Tapi semua firman Tuhan tidak ada yang bikin rugi. Selalu mengakibatkan berkat yang besar. Asal jangan pendetanya bikin-bikin sendiri, tafsir-tafsir sendiri. Kalau ada dalam firman, kita harus berkata, kita harus setia, hati nurani yang murni, seperti perempuan Kanaan, sabar. Baru dia bilang apa? Iya Tuhan, anjing juga makan roti remah-remah. Ya. Iya, bukan roti bonggolnya. Remah-remah tahu apa? Kalau orang tua makan ada jengkutannya, kadang di situ lengket satu nasinya. Itu remah-remah. Masa kalau kita mau makan yang begitu, jijik lah. Tapi perempuan Kanaan bilang, remah-remah itu aja juga. Bukan dipotong begini, kayak ulang tahun. Nih, temanku yang baik. Nih, bukan. Remah-remah juga dia mau. Haleluya. Kalau ada sombong-sombongnya nggak bakal bisa lagi, saudaraku. Jatuh di sini. Nggak bisa melewati X-ray-nya Tuhan. Itu sebabnya menjaga hati nurani yang murni itu jangan ada rasa sombong. Sampai apapun kita sudah berbuat hebat, dalam Lukas 17 ayat 10 kita harus berkata, coba baca. Lukas 17 ayat 10. Ya. Demikian juga kamu, apa
Saudaraku, ini harus ada pada kita semua. Amin. Sehebat apapun kita, jangan bikin resah, tapi harus selalu bisa membawa damai dan keindahan. Haleluya. Apa aja yang kamu sudah kerjakan semua, tidak ada sedikit pun rasa aku paling hebat. Karena kalau sudah begitu, hati nurani yang murni sudah mati loh. Nah, ini merusak hati nurani yang murni. Merasa hebat, merasa bisa. Saudaraku, sampai di situ. Itu untuk kita nanti dibentuk dulu penghuni kemah Allah, Allah bersama dengan umatnya, dan Tuhan lihat semua baru. Hati yang murni itu semua harus murni karena Tuhan. Makanya kita sudah mulai di sini belum, di Bekasi, Matius 5, Matius 6, Matius 7, itu adalah hukum kerajaan Allah. Semua harus dengan hati nurani yang murni. Ibadah kita harus kita lakukan bukan untuk dilihat oleh manusia, harus kita tunjukkan kepada Allah. Coba dulu baca pasal 6, Matius pasal 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya, langsung tidak ada upahnya lagi. Makanya segala sesuatu kita lakukan hanya karena Tuhan. Jangan karena orang, jangan karena pendeta, harus karena Tuhan. Semua ibadah kita, apapun di situ, pengorbanan nanti ada. Kalau pengorbanan supaya murni, yang diberi tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri. Kalau berpuasa, jangan tunjukkan kau berpuasa. Rambutmu diminyaki, mukamu dibersihin. Jangan bikin muka cemberut. Sampai ke situ Tuhan atur. Harus ada murni di hadapan Tuhan. Itu dikehendaki Tuhan bagi kita, saudaraku. Saya yakin kita ini semua pasti Tuhan kuatkan. Kalau Tuhan kasih firman, bukan bikin kita hancur, tapi supaya kita ditempa siap masuk di Yerusalem baru. Ini saudara-saudara, kita mau baca dulu Kisah Rasul tadi, pasal 24 ayat 16, 15, 16, ayo. Kisah Rasul 24 ayat 15 dan 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Iya. Untuk kita, kalau kita sempat meninggal, supaya kita nanti bisa mendapat kebangkitan yang pertama untuk bertemu dengan Tuhan, harus jaga terus hati nurani yang murni. Haleluya, saudaraku. Untuk kita nanti bertemu dengan Yesus, diubah dalam sekejap mata. Ya, harus jaga hati nurani yang murni. Ini. Makanya hargai firman. Kelihatan tidak menghargai firman, sudah nggak bakal bisa, saudaraku. Saya sekolah, saya merasakan kalau kita nangkap langsung malas, udah nanti tanpa malas, lama-lama nggak mau lagi ya sekolah. Begitu, saudaraku. Makanya jangan biarkan sedikit pun. Kalau tidak mengerti, tanya teman.
Tanya siapa? Tanya Pak Google. Haleluya. Harus sampai bisa ngikuti. Amin. Nah, ini sekarang bukan di sekolah, ini sekolah Tuhan. Ya. Jangan sampai saudaraku kita ini nanti lama-lama jadi benci, nggak mau lagi. Apa artinya dunia ini? Tuhan ciptakan manusia semua waktu ini supaya memenuhi Tuhan ya yang tetapkan ya berapa jumlahnya, dan itu semua harus yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini jadi kita ini harus begitu saudaraku. Makanya kalau nggak ada firman Tuhan yang membimbing, hati-hati. Biarpun di situ banyak berkat apa juga, saya sudah lihat, tidak ada artinya. Tapi kalau firman Tuhan yang menuntun kita, dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dengan 2, nanti kita harus sampai segambar dengan Yesus. Oh, kita baca juga. Baca lagi, baca. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Iya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Jadi saudara-saudaraku, mulai dari kita percaya dan meterai yang dipercaya atau yang percaya, dalam Markus 16 itu ayat 15, siapa yang percaya dan dibaptis selamat. Dan itu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21 sudah langsung mendapat hati nurani yang baru. Saudaraku, kita tekuni firman yang menyucikan. Biarpun banyak firman yang enak di telinga, pengajaran-pengajaran yang membuat orang semangat, tapi bukan semangat di dalam penyucian. Karena banyak semangat fanatisme agama, banyak. Nggak benar pun agama itu, tapi disemangati gitu. Makanya surga itu bermacam-macam pendapat orang. Sana ada lagi nanti kawin-mawin. Lah kalau kita kan bilang manusia itu nanti kalau sudah ya selesai dalam dunia ini, kita ini segambar dengan Allah. Nggak pakai kawin-mawin, nggak ada lagi yang begitu. Nah itu. Jadi surganya kita adalah surga Tuhan, dan perjalanan kita untuk itu mulai dari kita percaya, dibaptis, hari demi hari dibaharui. Ibadah kita seperti ini harus terjadi pembaharuan. Makanya kalau kita juga nggak ada pembaharuan, repot saudaraku. Itu sebabnya tadi Abraham itu mulai dari keluar, itu pembaharuan awal. Dan terus lagi, itu namanya bimbingan Tuhan, sekolah Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sampai berani mengutamakan Tuhan. Harus sampai berani saudaraku. Ada pembuktian. Kalau hanya begitu-begitu saja, begitu-begitu saja. Saudaraku, saya bukan karena benci, saya bukan untuk menarik sesuatu apapun, tapi itu adalah firman Tuhan. Ya. Karena nanti kita akan sampai segambar dengan Tuhan. Bagaimana kita segambar dengan Tuhan? Mulai dari kita boleh masuk disatukan kepada Dia oleh baptisan, kepada kematian kebangkitannya. Nanti kita sama dengan Dia dalam pengiringan kita. Kalau Yesus sudah umur 30, itu pekerjaannya apa? Sampai selesai hidupnya 3,5 tahun, pekerjaannya apa? Melayani. Nah, kita ikut melayani. Makanya
Rasul Paulus melayani, dan yang lain-lain juga melayani, murid-murid semua melayani. Lukas 8 juga perempuan-perempuan ayat 1 sampai 3. Baca dikit ya dah, enggak apa-apa, masih bisa. Lukas 8 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, jadi pelayanan kita juga harus berkembang. Jangan monoton cuma begitu-begitu aja. Itu namanya kebiasaan. Lama-lama kita bosan di situ. Orang biarpun umpama daging BABI, enak. Tapi kalau itu tiap hari, udah 2 minggu aja bosan. Betul enggak? Ini saudaraku. Jadi ini kita jangan monoton. Loh, ini bukan 2 minggu, 2 tahun begitu, 3 tahun begitu, malah 10 tahun, wah, bikin asal ketemu temannya susah. Gak ada kompak. Karena apa? Monoton. Harus meningkat saudara-saudara itu. Haleluya. Nah, bukan aku, tapi kita mau maju dalam Tuhan. Sampai nanti kita sama seperti Yesus. Itu puncak terakhir. Jadi kita ikut dulu ya langkahnya Tuhan, sampai nanti kita segambar dengan Dia. Di mana tadi kita baca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Itu pada hari kedatangan Tuhan, ke situ puncaknya. Jadi saudara-saudaraku, mari kita maju dalam Tuhan. Mari kita meningkat dalam Tuhan. Mari kita jangan monoton. Terus ada kenaikan, dan disitulah juga sukacita kita ada. Nah, ini saudara-saudaraku, sama dengan sekolah. Kalau 10 tahun TK, ya dia nggak mau lagi. 20 tahun SD, ya gitu ya. 30 tahun SMP, adalah 50 tahun SMA, ya udah repot itu. Kecuali kalau dia udah kerja untuk kenaikan pangkat, ambil paket, nah itu beda lagi saudaraku. Jadi artinya kita harus ada peningkatan hati nurani yang baik di hadapan Tuhan, dan semakin indah menyatu dengan sesama, semakin indah karena kesatuan nanti yang ada di Yerusalem baru. Di situ bukan cuma suku Batak, tapi di situ juga semua bangsa yang ada di bumi ini. Tapi mereka semua adalah umat yang sudah dikoreksi X-ray-nya Tuhan, pemeriksaan langsung dari Yesus, dan ada bagaikan tanda tangan Tuhan. Lihat, aku sudah jadikan baru. Biar kita semua semakin dicipta baru. Haleluya. Mari kita mau datang. Tuhan mau memberkati kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Dalam kesempatan ini saudaraku,